Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kelas TIK yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari PowerPoint. PowerPoint yang akan kita gunakan adalah PowerPoint untuk pengembangan media pembelajaran interaktif untuk anak usia dini. Jadi kalau biasanya saudara menggunakan PowerPoint untuk membuat presentasi, kali ini tujuannya adalah untuk membuat media interaktif. Jadi alasan mengapa kita menggunakan PowerPoint, karena satu, hampir semua komputer ya kita sudah terinstall PowerPoint, artinya kita tidak menggunakan aplikasi yang perlu menginstal tambahan. Kemudian semua orang juga sudah familiar dengan PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga, PowerPoint itu jika dieksplorasi sesungguhnya aplikasi yang sangat menarik, baik dari sisi grafis maupun sisi pemrogramannya. Kali ini kita akan mempelajari PowerPoint. Jadi ini sebagai tugas akhir saudara dalam UTS. Jadi produk saudara untuk nilai UTS ini yang digunakan. Jadi ada beberapa kali pertemuan nanti untuk membuat PowerPoint ini, karena saya rasa jika satu pertemuan itu masih kurang. Sebagai gambaran, sebagai contoh, seperti apa PowerPoint yang akan nantinya saudara buat ya. Ini adalah punya kakak kelas, silakan saudara perhatikan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Coba saya slideshow. Nah, ini adalah slide 1 ya, atau opening. Ini slide 2 ya, opening ini slide 3. Jadi saya tanpa melakukan memberikan perlakuan kepada media, saya tidak mengeklik, saya tidak menekan keyboard, otomatis dia berjalan sendiri. Nah, fasilitas apa yang digunakan? Dalam PowerPoint itu tersedia fasilitas automatically after. Ya, automatically after kita bisa menyeting berapa detik slide itu akan muncul. Misalnya tadi slide 1 3 detik, slide 2 3 detik, slide 3 berhenti. Nah, itu kalau tadi terlalu cepat ya kita bisa tambah durasinya, mungkin 5 detik atau 7 detik ya. Kemudian begitu masuk ke slide 3 ini, yang dilakukan oleh si pemrogram atau si pembuat, dia menghentikan automatically after-nya. Artinya di slide 3 dia harus berhenti. Nah, kalau sudah berhenti, maka yang harus dilakukan oleh si pembuat adalah memberikan tombol untuk bentuk interaksinya. Di sini sudah tersedia tombol play. Nah, maka yang akan digunakan adalah tombol play. Tapi sebelum kita klik tombol play, pada umumnya di PowerPoint itu ketika kita klik pada mouse, ya, dia itu akan turun ke slide berikutnya. Nah, ini saya klik kiri mati, klik kanan mati. Maka kita menggunakan fasilitas yang kedua di PowerPoint, yaitu on mouse kliknya itu kita matikan. Nah, kemudian keyboard. Nah, keyboard ketika saya tekan, ya, pada umumnya juga ketika keyboard ditekan itu slide itu akan turun ke slide berikutnya. Ini kita tidak mengaktifkan itu, maka ketika saya tekan keyboard dia juga tidak memberikan interaksi ya. Memang sengaja kita setting seperti itu, tujuannya adalah agar si pengguna mencari sebuah tombol, namanya juga interaktif, jadi harus ada interaksi antara si pengguna dengan media. Di situ tersedia tombol play, maka ketika kita sorot dia akan berubah gambar tangan. Nah, di situ kita menggunakan fasilitas yang ketiga di PowerPoint, yaitu tombol hyperlink. Mari kita lihat. Kita masuk ke dalam menu. Klik play. Nah, inilah menu utamanya. Nah, tersedia menu hewan darat,
hewan udara, hewan laut. Ya. Kebetulan materi yang disampaikan oleh kakak kelas saudara ini adalah dunia hewan. Materinya tentang dunia hewan. Nah, jadi ada 3 menu utama terkait materi dan ada 1 menu permainan. Kalau kita perhatikan bagian bawah, ya ini ada permainan edukatif. Nah, ketika kita klik pilihan hewan darat, maka akan masuk ke submenu atau isinya. Klik. Nah, hewan darat, si pengembang dia menuliskan kucing, kelinci, sapi, gajah, anjing, ayam, kerbau, harimau. Kalau kita klik, yang terjadi adalah di sini standarnya adalah kucing, halaman satunya. Ketika kita lihat tombol-tombolnya, di situ tombol yang lain warna hijau, sedangkan yang aktif berwarna kuning. Memang sengaja dibedakan, artinya yang warnanya beda sendiri, dia adalah tombol yang aktif. Ketika saya klik kelinci, maka yang aktif adalah tombol kelinci, maka kelincinya tombolnya berubah warna dan gambarnya juga berubah. Ketika saya klik kerbau, tombolnya berubah, sapi, ayam. Nah, jadi perubahan warna tombol itu merubah gambar juga. Nah, fasilitas apa yang kita gunakan di sini? Fasilitas yang digunakan adalah fasilitas slide master. Ya, nanti kan kita pelajari. Kemudian di sini tersedia tombol play ya, kita coba. Nah, jadi itu untuk menganimasikan tombol-tombolnya, mau di hidden atau mau dimunculkan. Ya. Kemudian ada tombol home. Tombol home artinya kembali ke menu utama tadi yang ada 4 hewan darat, laut, udara, dan permainan. Kemudian ada tombol close, berarti keluar dari program. Nah, kita kembali ke home. Nah, maka muncul menu utama. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu hewan udara. Bersama konsepnya masuk ke submenu, kita klik. Ya, maka yang terjadi adalah tombol berubah warna, gambar menyesuaikan tombolnya. Nah, burung pipit saya klik, dia berubah warna. Kupu-kupu saya klik, dia berubah warna, gambarnya juga berubah. Capung saya klik, tombolnya berubah, gambarnya berubah. Seterusnya, play masih sama, exit sama, kita kembali ke home. Ya. Kemudian hewan laut. Hewan laut ketika saya klik, nah, muncul beberapa jenis ikan atau hewan yang hidup di laut, sama konsepnya. Nah, kemudian saya kembali home. Kemudian muncul permainan edukatif. Di sini si pengembang menyediakan permainan. Jadi pada umumnya media interaktif untuk anak usia dini, ketika dia selesai mempelajari materi, maka disediakan permainan ya, untuk mengulas materi. Permainan itu bisa terpisah menjadi menu sendiri atau boleh mengikuti setiap menu. Misalnya hewan darat nanti ada permainan sendiri, hewan udara ada permainan sendiri, hewan laut ada permainan sendiri, atau terpisah seperti ini. Kita mempelajari semua materi dulu, kemudian permainannya disendirikan. Baik, kita masuk ke permainan. Kita klik permainan edukatif. Nah, di sini ada beberapa pilihan permainan. Ada menemukan jalan, tebak nama hewan, hewan apakah ini, tebak jenis hewan, jalan pulang. Pada intinya 5 jenis permainan ini konsepnya ada 2, yaitu menggunakan maze atau tebak gambar. Kita coba yang menemukan jalan. Nah, di sini ada hewan sapi. Yang harus dilakukan oleh pengguna atau anak adalah mengarahkan kursor gambar sapi ini mengikuti area yang sudah ditentukan oleh si pengembang. Ya, saya ikuti seperti ini alurnya. Nah, apa yang terjadi jika saya keluar jalur? Coba silakan diperhatikan. Jika saya keluar jalur, maka yang terjadi adalah gagal. Kita bisa mengulangi lagi, disediakan menu coba lagi. Nah, jadi ini tingkatnya level ya. Kalau level pertama mungkin tidak perlu sulit-sulit dulu.
kemudian area jalurnya juga pendek saja. Ini ada tantangan lagi, jadi ini harus nyebrang, nah, maka dipastikan harus pas. Nah, kita waktunya ini, kalau menurut saudara untuk anak usia dini terlalu sulit, ya silahkan, berarti nanti dikurangi. Kalau finish, ya berhasil, ya Uri. Kemudian tebak nama hewan, dengan apakah ini? Nah, ayam. Jawaban benar, harimau. Jawaban salah. Kita coba jawaban salah dulu. Nah, jika jawaban salah, maka kita ada kesempatan untuk mengulangi lagi. Jika benar, nah, berhasil. Dan apakah ini? Nah, satu. Nah, ini anak sekaligus belajar menghitung, ya. Jadi diurutkan 1 sampai 9, nanti jika sudah muncul gambar lengkapnya. Kembali. Kalau misalnya mau dicoba yang lain, silahkan. Kemudian tebak jenis hewan. Nah, ini konsepnya bersama dengan yang tadi, ayam. Hewan laut yang mana ya? Nah, ini kalau pertanyaannya kurang menarik, ya saudara ganti gambar manakah yang termasuk hewan laut, ya seperti itu. Kalau kita klik lebah, oh dia minta coba lagi. Kalau kita klik gurita, oh benar. Kemudian jalan pulang, ini sama dengan mesh tadi, nah, konsepnya sama dengan mesh. Ya, cuma levelnya ini lebih sulit. Nah, ini harus pas nih. Nah, kalau kita sampai keluar jalur, ya gagal. Kita bisa kembali ke home, ya. Kemudian kita jika sudah selesai, maka kita close. Nah, close, maka otomatis keluar dari program. Nah, itu contoh. Kalau contoh itu ya seperti ini, maka saudara harus membuat lebih menarik lagi. Tapi pada intinya, tugas saudara yang pertama adalah, karena ini nanti ada beberapa pertemuan, saudara tugas pertama bisa menentukan membuat menu utamanya dulu. Jadi tombol-tombol apa yang akan dibuat. Untuk mempermudah pekerjaan saudara, maka kita sediakan namanya flowchart. Nah, ini flowchart. Jadi flowchart itu adalah alur jalannya sebuah program, ya. Agar media ini lebih mudah dibuat karena ini terkait dengan penggunaan slide master, maka saya minta saudara membuat flowchart dulu. Ya sama seperti ini, Bapak, mulai dari start, opening, menu utama. Nah, menu utamanya tadi seperti tadi, hewan darat, tadi kan hewan darat, hewan udara, hewan laut, ini menu utamanya. Ketika hewan darat diklik, maka akan muncul menu ini. Ya, ketika hewan laut udara diklik, maka akan muncul menu ini. Jika hewan laut diklik, maka akan muncul menu ini. Jadi, ini sebagai sebuah rancangan agar mempermudah pembuatan media kita. Hewan darat, ya, ketika kita klik hewan darat, ya, maka dia akan masuk ke sini, ada kucing, anjing, ayam, kelinci, kucing, anjing, ayam, kelinci. Hewan udara, nah, ketika kita klik hewan udara, kita lihat ini hewan udara. Ini sudah masuk ke hewan udara, ada kumbang, burung, lebah, ya di sini juga sama. Hewan laut juga sama, kemudian permainan. Ya, permainan. Maaf, ini contoh ini tadi ya, ada mencari jejak, dan tebak gambar. Nah, ini. Ya. Silakan, tugas saudara pertama adalah membuat flowchart. Buat judul yang menarik. Kemudian menu utamanya apa, kemudian isi dari masing-masing menu itu apa saja. Ya, tugas satu saudara seperti itu. Jadi biar mudah, saya tuliskan lagi di sini, ya. Atau saya buat di catatan sini aja. Tugas satu saudara
Tugas 1 adalah membuat flowchart. Ya, catatannya itu buat judul yang menarik, judul medianya itu yang menarik, ya, dekat dengan anak, tapi butuh disampaikan lebih detail. Nah, misalnya kita ingin membahas tentang buah mangga. Nah, maka menu utamanya akan ada apa saja? Ya, berarti misalnya jenis buah mangga. Kemudian yang kedua adalah olahan buah mangga. Kemudian menu yang ketiga adalah perkembangbiakan buah mangga. Nah, itu menu utamanya. Jenis buah mangga, maka submenunya, gambar-gambarnya nanti ada mangga mana lagi, mangga kyujai, mangga manis misalnya, dan seterusnya. Kemudian menu yang kedua, olahan buah mangga. Olahan buah mangga maka isinya jus mangga, ya, kemudian sirup mangga, kemudian rujak mangga, dan seterusnya. Ya, kemudian perkembangbiakan buah mangga, tanaman mangga, ya. Maka mulai dari biji mangga, kemudian menjadi tunas, menjadi pohon kecil, menjadi pohon besar, sampai dia berbuah. Tapi buat judul yang menarik dulu. Misalnya, mari mengenal buah mangga. Contohnya. Ya, kemudian saudara buat judul yang menarik, kemudian buat flowchartnya. Flowchartnya seperti contoh tadi. Ya, buat menu utamanya dan membuat isi dari menu utama. Ya, jika saudara ada kesulitan, silahkan didiskusikan. Ya. Ini harus fix dulu, flowchart itu harus fix dulu, karena ketika ada perubahan di tengah-tengah, nanti saudara akan kesulitan. Karena ini terkait dengan tombol yang akan kita buat. Ya, tombol itu kita buatnya ada di slide master. Sehingga jika ada perubahan menu, saudara nanti akan mengubah hyperlink. Saudara nanti akan menambah tombol yang akan berdampak pada semua slide. Ya, seperti itu. Jadi silakan ini dipikirkan dulu, cari judul yang menarik. Atau misalnya judul yang lain, asiknya tamasya ke gunung. Nah, asiknya tamasya ke gunung. Nah, judulnya seperti ini, contoh judulnya seperti ini. Maka kira-kira menu apa yang akan saudara buat? Nah, menu utamanya apa saja di sini? Saudara pikirkan. Ya, berarti mungkin peralatan ke gunung. Ya, itu menu utamanya. Ya. Kemudian selain itu, misalnya permainan di gunung, permainan yang ada di gunung. Kemudian apalagi peralatan, permainan, kemudian contoh yang lain, peralatan, permainan, ya, mungkin nanti saudara bisa menemukan sendiri. Ya. Misalnya transportasi ke gunung. Peralatan ke gunung misalnya apa? Ya, sepatu, kemudian tas, ya, kemudian tongkat, kemudian topi, kemudian jaket, ya, dan lain-lain. Nah, ini nanti menjadi isi menu saudara. Ya. Kemudian permainan di gunung, biasanya ada apa saja? Biasanya ada flying fox, misalnya seperti itu. Kemudian ada ATV, ya. Kemudian ada
permainan naik kuda misalnya, dan lain-lain. Saudara nanti bisa sambil dipikirkan. Kemudian transportasi ke gunung, misalnya ada jeep, ya, ada motor trail, ya, dan lain-lain. Nah, silahkan. Nah, ini ya minimal 3 menu utama, Mau ditambah lagi yang lain boleh. Ya, silahkan kalau mau ada tambahan menu yang lain boleh. Kemudian jangan lupa terakhir nanti dikasih permainan. Permainan itu ya nanti kita bisa menggunakan tebak gambar dan mencari jejak. Itu semuanya kita buat di PowerPoint. Nah, ini contoh. Contoh yang lain misalnya judulnya yang dekat dengan anak. Apa sih ini kan tadi sudah ada contoh tentang hewan, ya, kemudian ada contoh tentang tamasya, ya. Kemudian tentang buah mangga tadi sudah. Misalnya sekarang kita akan mengenal alat transportasi, ya. Misalnya kita ingin mengenal alat transportasi udara, ya, lebih baik saudara itu mencari judul yang fokus, ya, jangan terlalu umum. Ya, misalnya transportasi udara, ya, berarti apa judul yang menarik? Kita ingin mengangkat misalnya helikopter atau jet, ya. Sebenarnya kalau jenis-jenis alat transportasi itu sangat umum ya sebenarnya ya. Kalau bisa itu fokus saja, pesawat saja atau kereta api saja atau mobil saja, gitu misalnya. Kita buat judul misalnya bus pesawat terbang di angkasa. Misalnya judulnya seperti ini. Nah, menu utamanya apa? Saudara pikirkan di sini. Berarti saudara kan ingin menjelaskan tentang pesawat. Berarti ada bagian pesawat. Bagian pesawat ada apa saja? Ini untuk buat menunya, ada kokpit, ada kabin, ya. Kemudian ada pintu pesawat, kemudian baling-baling pesawat, dan lain-lain. Ya. Kemudian apalagi kita ingin menjelaskan apalagi tentang pesawat. Nah, misalnya orang yang ada dalam pesawat. Orang yang ada dalam pesawat itu siapa saja? Ada pilot, ada pramugari, ada teknisi, dan lain-lain. Kemudian apalagi prosedur atau cara naik pesawat. Ini kan perlu untuk anak usia dini. Cara naik pesawat, ya. Berarti mulai dari pesan tiket, kemudian nanti check-in, saudara cari gambar-gambarnya. Masing-masing kegiatan ini cari gambarnya. Kemudian ada boarding, ya. Kemudian masuk ke kabin dan lain-lain. Kemudian saudara kalau masih punya menu yang lain silahkan tambahkan. Kemudian permainan. Nah, permainan ya sama, permainannya berarti terkait dengan tebak gambar dan
Nah, tebak gambar dan maksudnya itu ya berarti menyesuaikan materi. Jadi tugas saudara silakan membuat flowchart ya, judul yang menarik dan menu utamanya apa saja. Baik. Ya, kalau kita sudah seperti ini, maka tugas satu saudara sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah saudara harus membuka PowerPoint berdasarkan flowchart yang sudah saudara buat. Misalnya kita ini ya, kita berpatokan ini. Kita akan mengembangkan media pembelajaran interaktif asiknya Tamasya ke gunung. Di dalamnya ada menu utama, ada 3, peralatan ke gunung, permainan di gunung, transportasi ke gunung. Ya. Kemudian permainan tebak gambar dan mase. Maka kalau ini sudah jadi, selanjutnya kita buka PowerPoint, kita siapkan PowerPoint. Nah, ini kita sudah masuk materi. Saya anggap terkait dengan flowchart saudara sudah paham ya. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan silakan memberi komentar, nanti akan saya jawab ya. Di bawah berikan komentar, nanti akan saya jawab. Atau mau konsultasi juga silahkan, di situ boleh ya, melalui grup WA juga boleh ya, atau mau melalui Elena juga boleh ya, Elena boleh, WA boleh, atau memberikan komentar di bawah ini juga boleh ya. Jadi materi 1 terkait dengan flowchart saya cukupkan. Selanjutnya kita masuk ke materi 2, yaitu kita mulai mengembangkan PowerPoint berdasarkan flowchart yang sudah dibuat. Nah, silahkan saudara nanti buka PowerPoint-nya. Saya buka PowerPoint baru. Standar tampilan PowerPoint ya seperti ini. Saudara boleh menggunakan PowerPoint 2016 ya. Saudara boleh menggunakan PowerPoint 2013. Saudara boleh menggunakan PowerPoint 2010, 2007, tapi saya harap saudara tidak menggunakan PowerPoint 2003 ya. Saya ada 2 di sini, 2016 dan 2010 ya. Jadi memang yang paling nyaman itu Office bagi saya itu yang 2010 ya. Silahkan kalau saudara nyaman dengan 2016 boleh, nyaman dengan 2013 juga boleh ya. Fasilitasnya hampir sama ya, ada beberapa perbedaan tampilan memang. Nah, kita fokuskan di PowerPoint ini, silahkan saudara menggunakan versi berapa saja boleh. Jika sudah tampil PowerPoint seperti ini, langkah yang kita lakukan pertama adalah setting layoutnya ya, di menu desain ya. Di menu desain kalau PowerPoint standar ya seperti ini ya. Ketika kita slideshow, kita perhatikan yang terjadi adalah dia itu tidak full ya. Kita lihat, saudara lihat kursor saya di pojok kiri atas, dia segini, padahal ruang komputer, ruang monitor ini masih sebelah kirinya masih sisa, sebelah kanannya masih sisa, jadi masih ada area kosong yang hitam. Nah, settingan pertama yang harus kita lakukan adalah membuat area PowerPoint ini full. Nah, kita fullkan, tidak hanya bagian tengahnya saja, tapi pinggirnya hitam seperti ini, tidak. Jadi syarat utamanya harus full screen. Bagaimana kita menyetingnya agar full screen? Saudara klik menu desain, kemudian page setup. Nah, page setupnya kita setting ukuran on screen show 16:9. Klik, kemudian kita oke. Saudara perhatikan layarnya ini, nanti dia akan melebar. Klik, kan dia akan melebar. Dia menjadi lebih panjang. Ini kalau kita slideshow, ya, kalau kita slideshow, maka sekarang sudah full screen. Nah, maka sekarang sudah full screen. Jadi syarat utamanya harus seperti ini. Jadi kalau ada pekerjaan saudara kok belum full screen, ya langsung saya revisi, langsung dikembalikan untuk diperbaiki. Dan repotnya ketika
pengaturan full screen ini kita atur di belakangan, teks dan gambar itu akan menyesuaikan semua. Jadi nanti gambarnya itu menjadi lebar-lebar semua. Maka settingan ini harus dilakukan di awal sendiri. Ya. Harus di awal karena semua konten yang masuk ke dalam slide itu akan menyesuaikan ukurannya. Jadi kalau misalnya kita masukkan logo UNES yang bentuknya proporsional, sudah masuk dalam slide tapi kok kita belum setting menjadi full screen ini, ketika kita ubah ya, slide-nya menjadi ukuran 16:9, maka logonya itu nanti akan melebar. Nah, itu akan merepotkan kita ketika semua data sudah masuk, semua file sudah masuk, maka teks dan gambar itu nanti akan melebar semua. Maka saran saya adalah menyeting bentuk slide ini di bagian awal sendiri. Di awal, jangan sampai terlewat. Nah, oke, ini jika di slideshow sudah full screen, maka kita memiliki area full ini untuk mengekspresikan media kita. Saudara harus pahami bahwa anak usia dini itu lebih suka dengan media yang sifatnya berwarna, cerah, menarik, tapi tidak lebay. Ya, harus tetap ada ruang kosongnya. Harus ada ruang kosongnya, jangan full gambar semua. Dan gambar dengan teks itu harus saling mendukung ya. Jadi kalau teksnya tentang pesawat, ya berarti gambarnya pesawat. Karena banyak juga ketika kita melihat presentasi seorang antara teks dengan gambar itu berbeda. Yang dipresentasikan tentang anak usia dini, animasinya kupu-kupu. Animasinya bunga. Nah, itu kan tidak selaras ya, saudara harus hindari itu. Kemudian diusahakan teks itu minimalis saja. Kalau untuk anak usia dini teksnya itu minimalis, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Pada umumnya ketika orang membuat presentasi untuk PowerPoint untuk presentasi itu maksimal 12 baris, itu syarat media. Tapi kalau kita untuk anak usia dini pembuatan media interaktif harus lebih kurang lagi. Teks cukup 2 baris, 3 baris, malah justru diutamakan gambar. Kalau kita lihat contoh yang tadi, maka teksnya itu sangat minimalis, ya. Jadi tidak ada teks yang bentuknya deskripsi, itu tidak. Konsep itu diberikan secara konkret kepada anak, ya, karena tahap berpikir anak adalah tahap berpikir konkret. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret melalui gambar. Fungsi media kan itu memperjelas media bentuk yang abstrak menjadi lebih konkret. Baik, kita lanjutkan ke PowerPoint ini. Jadi ini tampilan awal PowerPoint ya. Jika slide satunya sudah ukuran back setupnya 16:9, slide 2 juga dia pasti akan menyesuaikan. Selanjutnya bagaimana? Apakah kita langsung bekerja mengklik di sini membuat media itu? Jelas tidak. Jadi pekerjaan kita, ya, saudara diusahakan nanti mencari gambar-gambar untuk background yang menarik. Ambil dari internet gak apa-apa. Punya sendiri, foto sendiri juga bagus, baik ya. Untuk background saya sarankan menggunakan background yang sifatnya soft ya atau lembut. Karena nanti di atasnya background itu akan ada teks. Jadi teks itu jangan sampai kalah warnanya dengan background sehingga tidak terbaca. Itu sering sekali terjadi. Jadi antara background dengan teks itu harus kontras. Background itu sifatnya soft, lembut. Teks itu harus cerah dan terbaca. Fontnya harus jelas. Pilihlah font yang bisa dibaca oleh anak usia dini, bukan font yang bentuknya seperti huruf Latin. Itu nggak bisa terbaca nanti, susah. Ya. Jadi pesan saya, satu, cari gambar-gambar yang menarik untuk mengisi PowerPoint saudara sesuai dengan flowchart tadi. Kemudian cari background yang menarik juga. Di internet cari saja background soft gitu ya. Diusahakan kalau gambar itu yang bentuknya PNG. PNG itu bukan JPEG. Kalau JPEG itu biasanya ada background putihnya. Kalau PNG itu nanti hanya gambarnya saja, tidak ada background kotak gitu ya. Jadi ini contoh gambar PNG ya seperti ini. Ini PNG atau JPEG. Ini adalah gambar PNG ya, artinya ketika saya tempelkan di tempat lain, dia itu yang terseleksi itu ya hanya
gambarnya saja, tidak ada background putihnya. Nah, kalau ada background putihnya itu medianya jadi kurang menarik. Ya, itu. Jadi tugas saudara cari gambar, cari background yang menarik untuk media saudara. Nah, langkah selanjutnya kita tidak langsung bekerja pada slide 1 ini, tidak. Tapi yang kita kerjakan pertama kali untuk membuat media interaktif ini adalah kita masuk ke menu View Slide Master. Nah, ini sudah mulai masuk ke materi, saya harap saudara perhatikan. Klik menu View, klik Slide Master. Nah, di sini ada slide normal, sorter, notepad, reading view, slide master, handout, notes master. Pada umumnya kita menggunakan slide normal. Tapi untuk pembuatan media ini kita menggunakan slide master. Kita perhatikan, kita klik slide masternya, saudara perhatikan, nanti akan berubah tampilannya. Ya. Jadi tampilannya akan berubah. Slide master inilah yang sesungguhnya ada di dalam layout. Saudara, kalau di slide normal itu kan ada layoutnya. Kita akan bekerja di sini. Pertama kali kita akan bekerja di sini. Ya, slide yang besar ini kita kosongkan saja, Ctrl A, delete. Slide yang kedua, yang kecil ini kita juga semua teks bantu bawaan dari PowerPoint ini kita delete saja. Bawah-bawahnya kita delete juga biar kita fokus pada pekerjaan kita. Toh nanti kalau kita mau tambah tinggal enter saja. Sementara kita delete dulu, ya. Sisakan 2 atau 3. Nah, ini slide 1 yang besar ini kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja slide 1. Kemudian slide yang kedua, slide yang kecil ini kita buat untuk opening. Misalnya saya menggunakan insert, shape, kita menggunakan text box, kita menggunakan text box untuk backgroundnya. Tapi saya sarankan saudara cari background di internet. Ya, cari background di internet. Ya, kalau ini saya contoh aja menggunakan ini. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya, saya menggunakan warna yang lain. Ya, warna yang lain. Saya menggunakan ini. Nah, kita lihat ini untuk opening, ini untuk menu 1. Menu 1 tadi ada apa saja? Menu 1 kita lihat peralatan ke gunung. Ada apa saja? Sepatu, tas, tongkat, topi, jaket. Kita buat ada 5 submenu 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita harus membuat tombol sekalian di sini. Ya. Kita klik menu insert, kita membuat tombol. Misalnya saya menggunakan rounded rectangle, saya buat tombolnya seperti ini. Ini untuk teks. Kalau di sini tadi sepatu, ya saya buat yang menarik dulu. Jadi saudara buat tombol yang menarik, silahkan. Ini tidak kelihatan ya, kita menggunakan ini misalnya, atau ini. Tombol 1 sepatu. Kalau sudah kita copy. Ya, jadi ada 5. Copy paste sejumlah menu yang saudara buat tadi. Nah, makanya ini harus dibuat di awal. Nah, kalau tidak nanti akan merepotkan. Ini untuk teks sepatu, teks tas, teks tongkat, teks topi, teks jaket, tapi kita tidak menuliskan langsung di sini, melainkan membuatnya nanti di slide normal. Ya, saya insert, buat areanya, area untuk bekerjanya, jadi untuk gambarnya. Nah, ini misalnya, kalau rasanya kurang bagus, pengen diganti ya nggak masalah. Nah, saya kurang suka.
Saya ganti dengan ini. Nah, ini untuk menu 1. Kemudian saya buat lagi untuk menu 2 dengan tampilan yang berbeda. Ya, insert sama. Saudara nanti cari background yang beda-beda sejumlah menu utamanya. Kalau ini biar simpel saja, saya menggunakan yang sudah tersedia di PowerPoint. Ya, ini untuk menu kedua. Menu kedua ada apa saja di situ? Flying Fox, ATV, kuda, ada 3 ya. Berarti 3, maka saya buat 3 tombol. Ya, insert lagi, save. Tombolnya kita taruh di tempat yang lain. Ya, taruh di tempat yang lain, maksudnya formatnya beda dengan yang pertama. Kalau tadi tombolnya di sebelah kiri, sekarang saya pindahkan tombolnya di sebelah atas. Misalnya ini dengan bentuk yang berbeda juga. Ada 3. Nah, ini saya taruh di tengah saja. Silakan saudara nanti atur-atur sendiri, setting-setting sendiri. Kemudian kita membuat area untuk gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Kita mau kasih warna juga boleh, ya. Warna yang soft saja, lembut saja. Nah, ini untuk menu yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Kemudian transportasi ada jeep trail, hanya 2. Nanti saudara lebihkan ya. Jangan hanya 2. View, insert. Saya menggunakan background. Saya ganti warna yang berbeda untuk membedakan bahwa ada beberapa menu. Menggunakan warna merah. Kemudian saya buat tombol baru lagi. Saya menggunakan tombol model ini. Boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di bawah. Misalnya saya menggunakan tempat yang berbeda. Ya. Misalnya seperti ini. Sudah, paste. Kemudian kita buat untuk gambarnya, area untuk gambarnya. Ya, bebas juga, banyak pilihan. Saudara mau cari tombol dari internet juga boleh ya. Tidak masalah, silahkan cari tombol dari internet. Misalnya saya pilih menggunakan ini. Ya. Baik. Ya, ini dulu. Jadi semua keperluan untuk membuat layout itu posisinya ingat ada di slide master. Ciri-ciri slide master itu ada 1 slide besar, beberapa slide kecil. Nah, tuh. Ini berarti posisi slide master. Di sini tidak usah ada teks, nggak apa-apa. Ya. Teks itu nanti di slide normal. Nah, kalau sudah, kita kembali ke slide normal. Bagaimana cara kembali ke slide normal? Dengan cara klik Close Master View. Klik saja Close Master View atau saudara bisa klik View, klik normal. Ya. Boleh, atau klik Slash Master ini, klik Close Master View, klik. Nah, maka yang terjadi apa di slide normal?
slide 1 berubah. Nah, ini ya kalau ada bantuan teks seperti ini, saya Ctrl A saja, delete. Terus kita kan tadi buat ada 4 slide. Saya kembali lagi, saya lihatkan 1, 2, 3, 4. Saya close. Lantas di mana yang 3? Kenapa ini hanya ada 1? Nah, yang 3 ini posisinya ada di layout ini. Teman-teman perhatikan, karena tadi bawaan PowerPoint sudah kita delete, kita bisa membuat layout baru. Kita lihat, klik. Nah, di sini. Slide 1 mau kita menggunakan ini, boleh. Mau menggunakan ini, boleh. Mau menggunakan ini, boleh. Ya, jadi fungsi dari slide master dalam pengembangan media ini adalah untuk membuat template. Kalau templatenya sudah seperti ini, kita tidak bisa ngedit-ngedit, tidak bisa geser, nggak bisa. Terus kalau saya salah Pak, padahal kita butuhnya hanya 4. Saya merevisi flowchart saya, ya berarti di sini nggak bisa di-delete. Saudara harus kembali ke slide master, baru di-delete satu, delete. Oh saya mau menambah ya, berarti kalau menambah juga harus di slide master. Ya, jadi slide 1 ini, ya, atau saudara bisa klik di sini, pilih layout, klik kanan layout. Slide 2, kita bisa mengubah-ubah templatenya sesuai kebutuhan kita. Nah, itu. Jadi itu ya, kita harus paham. Jadi ada slide master yang berfungsi untuk membuat layout. Ya, sementara itu dulu tugas saudara adalah yang kedua, maka tugas 2 adalah membuat layout di PPT dengan slide master. Layout itu harus menarik, cari background yang menarik, ya. Kemudian cari gambar PNG. Nah, udah tugas saudara 2 itu dulu. Kemudian jangan lupa PowerPoint-nya disimpan. Minggu depan kita lanjutkan, atau nanti saya buat video kedua, cara memasukkan teks dan gambar pada tombol agar ketika diklik berubah warna. Nah ini. Jadi seperti ini jadinya kan. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kita klik dia berubah warna. Jadi biar tujuannya seperti ini. Ya. Saya rasa itu dulu. Nanti saya buatkan video kedua karena ini sudah cukup panjang. Jadi tugas saudara cukup 2 dulu. Ya. Tugas 1 membuat flowchart, pilih menu, atau nanti kita konsultasikan ya. Saudara, Pak saya sudah buat menu utamanya ini, sub menunya ini. Ya. Ini flowchartnya mau dibuat seperti ini boleh. Ya, atau saudara mau menuliskan menu-menunya saja juga boleh. Itu ya. Misalnya kalau ada menu, sub menu lagi gimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Hewan darat saya pengen nggak langsung masuk ke materi, tapi ada hewan darat berkaki 2, hewan darat berkaki 4, boleh, malah menarik. Jadi setelah menu utama ada sub menu lagi baru masuk ke materi, boleh seperti itu. Ya baik, saya rasa itu dulu. Jika ada pertanyaan silahkan diberikan pada kolom komentar atau melalui grup WA atau melalui Elena. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rasa cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.